semangat. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah Karena Tuhan bangkit. Yesus sudah Mati, bangkit. bangkit untuk kita semua dan hidup selamanya untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, itu yang Amin. dinamakan Paskah itu loh, Lucy, yang Berarti dinamakan Paskah itu Ya. kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan hidup untuk selamanya. dan hidup untuk selamanya. Oke, teman-teman. Oke. Jangan ada yang bersedih, ya. Nggak boleh. Jangan ada yang bersedih karena Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga dan hidup untuk selamanya Untuk kita semua. Yeay, yuk kita nyanyi apa? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Oke, teman-teman. Oke. Ayo ya, semuanya ya, jangan ada yang bersedih loh ya. Ayo kita bersukaria. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, angkatlah, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. ayo ya, tetap semangat memuji Tuhan karena Yesus sangat baik. Amin. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke teman-teman, untuk memulai acara pada hari ini, ayo kita mulai dengan doa ya. Ayo kita berdoa sama-sama teman-teman. Sikap berdoa yang bagus, kita berdoa. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. semuanya siap berdoa ya, teman-teman. Bapa-Ku datang padamu,
semuanya, sikap doa, tutup mata. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena saat ini Kau masih memberkati kami. Tuhan, pada hari ini kami anak-Mu akan memperingati Paskah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menyayangi, untuk mengasihi, dan rela berkorban bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kehadiran Engkau pada kegiatan hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Widi buat doanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bu Yusi, kita itu bersyukur loh Bu Yusi, karena kita itu hidup di dalam kasih-Nya Tuhan loh. Kita diselamatkan melihat pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara, untuk saya dan Bu Yusi, untuk teman-teman semua. Iya, Ya kan? bersyukur. Nah, untuk bersyukur, tapi aku nggak ngerti caranya bersyukur. Loh, ya harus rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, melakukan kebaikan Bu Yusi, yang artinya kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kita bertobat Bu Yusi. Semoga ya, Semoga. Jangan semoga ya Bu Yusi ya, oke? Iya, Nanti iya. kita Harus, menyanyi ya Bu harus. Yusi. Oke. Nanti sebagai rasa syukur kita menyanyi. Terima Dia kasih. lahir untuk kami. Ayo semuanya bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Sekali lagi ya teman-teman ya. Ya, kami bareng. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat manusia. Sekali lagi ya teman-teman. Sang penebus juru selamat manusia. Oke teman-teman, waktunya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya teman-teman bisa mendengar dengan baik. Coba turun teman-teman duduk yang manis, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk, yuk sayang, yuk kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Yuk.
Salam anak-anak. Baru saja kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Bu Wati, Bu Yusi, dan Bu Wahyu ya. Wah, semuanya tampak sukacita. Nah, Bu Neri lihat loh, dari sini kalian semua kelihatan sukacita. Wah, memuji Tuhan dengan senang ya. Nah, karena yang mimpin pujian tadi Bu Ati sama Bu Yusi ya, mimpinnya sungguh luar biasa. Nah, kita sudah memuji Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Oke, ayo. Anak-anak TK, TKA, TKB, wah jempol semuanya sudah duduk manis, sudah lipat tangan ya. Ayo yang kelas besar, ayo kakak-kakak kelas 6, waduh kelas 6 masih apa aja itu ya. Ayo kelas 5, ayo yuk kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberikan hari yang cerah buat setiap kami anak-Mu. Pada hari ini kami anak-anak-Mu semua sedang merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami undang Engkau ya Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Buka hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang ikut hadir pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke, anak-anak, saat ini Bu Neri mau tanya dulu, apa itu Paskah? Ayo, apa itu Paskah? Ayo, tentunya yang kelas besar ini kakak-kakak ya, adik-adik ya, yang kelas besar pasti ngerti apa itu Paskah. Wah iya, betul. Oke. Paskah ini, perhatikan, Paskah ini ternyata ada dua, adik-adik. Anak-anak ada dua. Paskah dalam perjanjian lama itu diperingati oleh bangsa Israel untuk bebasnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Berarti mereka sudah bebas, mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, menuju ke suatu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Negeri apa itu, Bu? Negeri perjanjian itu adalah negeri Kanaan. Nah, untuk pergi ke sana mereka dipimpin oleh seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Nah, jadi dalam perjanjian lama, Paskah itu merupakan perayaan bagi bangsa Israel khususnya untuk memperingati bebasnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir ya, dan mereka keluar dari negeri Mesir menuju ke suatu negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Nah, sekarang dalam perjanjian baru itu apa? Paskah itu artinya apa? Oke, kakak-kakak pinter. Paskah itu adalah merupakan perayaan umat Kristiani, ya. Perayaannya orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita peringati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita tahu 3 hari sebelumnya Tuhan Yesus sudah mati. Hari Jumat Tuhan Yesus sudah mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur, dia bangkit dari kematian. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian ini menunjukkan bahwa apa? Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Maut telah dipatahkan. Maut telah dipatahkan. Maut itu artinya apa? Kematian kekal.
ternyata Tuhan Yesus tidak ada dalam apa? Tidak ada dalam kuasa maut, tetapi maut itu ada dalam kuasanya. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berkuasa atas maut, dia juga berkuasa atas hidup kekal. Jadi hidup kekal dan maut ada di tangan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus ada, makanya kalau kita melihat Tuhan Yesus berkuasa atas maut itu. Nah, anak-anak, saat ini mengapa Paskah itu kok harus ada? Mengapa Paskah itu harus ada? Karena apa? Karena manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, itu yang pertamanya awalnya itu hidup enak, ditempatkan oleh Tuhan di sebuah taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden. Taman itu sangat indah, mereka hidup dengan penuh damai, sukacita, apapun yang ada di sana bisa mereka nikmati. Bahkan dia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Enak, hubungan mereka masih erat, antara manusia dengan Tuhan itu masih erat. Karena apa? Karena saat itu manusia belum berdosa. Tapi sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka saat itulah hubungan antara manusia dan Allah terputus. Putusnya hubungan Allah yang tadinya begitu erat, begitu baik. Hanya karena apa? Karena dosa manusia, karena pelanggaran manusia. Ingat anak-anak, Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Dia adil. Manusia yang berbuat salah pasti akan dihukum. Manusia yang bersalah pasti dihukum. Sama yang dialami oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa begitu dia jatuh dalam dosa, begitu dia melanggar perintah Tuhan, dan saat itulah Allah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden. Dan sejak saat itu hidup manusia yang tadinya enak, nyaman, penuh kedamaian, saat itulah manusia mengalami kehidupan yang sengsara. Mulai mereka bekerja berpeluh untuk mendapatkan makanannya. Nah, itu akibat dari dosa hidup manusia. Sejak saat itu manusia menjadi menderita dan sengsara. Nah, sekarang adik-adik atau anak-anak, kalian ingin tahu apakah benar Allah itu Allah yang adil? Betul, Allah adil. Tapi kita ingat, Allah kita itu ternyata Allah yang kasih. Allah yang kasih. Duh, katanya tadi adil. Iya, Allah kita Allah yang adil. Tapi Allah kita juga Allah yang kasih. Di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, di sana ditulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini sekalipun manusia itu sudah berdosa, tapi Allah ingin menyatakan kasihnya. Dia sangat mengasihi manusia. Dia tetap memberikan hukuman. Tetap dia adalah Allah yang adil. Dia memberikan hukuman. Tetapi karena besarnya kasih Allah kepada manusia, sehingga dia mau meninggalkan surga, kenyamanan yang ada di surga. Dia tinggalkan. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk mewujudkan rasa kasihnya yang begitu besar kepada kita, kepada manusia. Dia turun dari surga ke dunia. Untuk apa, anak-anak? Nah, untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita.
Dia rela menderita. Dia rela menderita untuk kita. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Dia disalib dan dia mati. Tapi ingat anak-anak, kita ingat Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Dia rela menderita karena dosa kita. Seharusnya yang disalib, seharusnya yang dicambuk, seharusnya yang mengalami penderitaan, disiksa itu adalah kita. Tapi itu dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Sehingga disinilah Tuhan menunjukkan, mewujudkan kasih-Nya itu kepada manusia. Dia adil, Dia kasih. Kasih itu lebih besar dari segalanya. Nah, anak-anak, mari kita lihat ya. Kita akan melihat suatu kesaksian hidup dari seorang anak yang bernama Chandra. Kesaksian hidup dia, pertobatan dia, bagaimanakah Chandra itu. Nah, yuk kita lihat ya tayangan video berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik,
mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, baru saja kita menyaksikan tayangan video tentang Chandra ya. Nah, bagaimana? Menurut kalian itu Chandra itu anak yang bagaimana? Ya? Ayo, menurut kalian Chandra itu anak yang bagaimana? Oh, ya, oke. Chandra anak yang nakal. Terus apa lagi? Chandra anak yang nggak denger-dengeran. Oke. Ya. Terus apa lagi? Oh, ya. Ayo, si kecil, wah anak TK ini, anak yang tidak patuh pada orang tua. Iya, pinter. Oh, anak yang apa? Iya, anak yang suka main
main HP ya. Oke. Nah, anak-anak, betul semua jawaban kalian. Chandra ini adalah anak yang hidupnya dikuasai oleh HP atau oleh gadget. Hanya karena gadget, hanya karena HP, akhirnya si Chandra ini melupakan waktunya, jam-jam tertentu yang harusnya dia lakukan. Yaitu salah satunya apa? Di sini kita melihat dia menjadi anak yang lupa dengan tugas belajarnya. Terus dia lupa dengan waktu atau jam-jamnya dia beribadah, jamnya dia berdoa, jamnya dia yang sudah selama ini tertata rapi, yang biasa dia lakukan yaitu baca firman Tuhan sebelum tidur. Semuanya itu hilang hanya karena main HP. Nah, bukan hanya itu, hanya karena HP ini tadi atau gadget ini membuat si Chandra ini menjadi anak yang malas, anak yang nakal, anak yang suka bohong. Terus apa lagi? Anak yang apa lagi? Iya, dia menjadi anak yang tidak dengar-dengaran pada perintahnya orang tua. Karena gadget ini nilainya menjadi menurun sekali sampai orang tuanya dipanggil oleh bapak atau ibu gurunya. Dan dia juga sering karena perbuatannya meresahkan teman-temannya. Dia suka ganggu teman-temannya. Di mana dia berada selalu dia bikin ulah. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Puji Tuhan ya anak-anak, ternyata karena si Chandra ini hadir dalam sebuah perayaan Natal, disinilah Tuhan memanggil si Chandra kembali. Tuhan tunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada si Chandra. Tuhan tidak ingin kalau Chandra itu terus-terusan hidup dalam kegelapan, dikuasai oleh dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin di hari Natal ini Chandra ini keluar dari hidupnya, hidup yang penuh dengan kegelapan, hidup dalam dosa. Tuhan ingin merubah dia, Tuhan ingin angkat dia. Nah, apa yang terjadi? Di sini Tuhan membuka hati, membuka pikiran, dan membuka mata rohani si Chandra. Dan dari sinilah sepulang dari perayaan Natal, dia menyadari kesalahannya, kekeliruannya selama ini. Dan dia bertobat, dia berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan yang penuh kasih. Nah, saat itu Tuhan mengulurkan tangannya dengan terbuka kepada si Chandra. Chandra meninggalkan tempat kegelapan itu. Dia lari kepada sang terang itu. Siapakah terang itu anak-anak? Nah, Yesus datang ke dunia. Dia menyatakan, aku inilah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi, atau melainkan, dia akan mempunyai terang hidup. Sama seperti yang dialami oleh Chandra. Chandra meninggalkan kegelapan dan dia lari. Dia langsung datang kepada sang terang itu. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Sang terang, sumber terang, terang dunia adalah Tuhan Yesus. Dengan kehadiran Tuhan di dunia ini, dunia yang selama ini penuh dengan apa? Dosa. Dunia yang selama ini gelap karena dosa-dosa manusia. Tapi sejak Yesus datang,
dunia ini menjadi terang karena dia adalah terang dunia. Dia menawarkan kepada semua orang, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akulah terang dunia. Nah, sekarang ternyata Tuhan di sini tidak hanya memanggil si Chandra, tetapi di sini Tuhan juga memanggil Bu Neri, memanggil kalian, memanggil kalian, memanggil kalian. Ayo, melalui si Chandra ini kita ikut bertobat. Kita tinggalkan kehidupan dunia kita yang penuh dengan kegelapan, dengan dosa-dosa kita yang selama ini mungkin kita juga berbuat seperti si Chandra. Mungkin kita sibuk dengan HP atau gadget kita sehingga kita lupa dengan segalanya. Waktu kita, saat kita harus bersama dengan Tuhan, semuanya lupa, membuat kita malas berdoa, malas untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan kita akhirnya menjadi anak yang nakal, anak yang gak dengar-dengaran. Tapi hari ini Tuhan Yesus yang penuh kasih memanggil kita semua. Dia telah rela mati di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa kita. Dia mengajak kepada kita, mengulurkan tangannya kepada kita. Bertobatlah, tinggalkan hidupmu yang gelap karena dosa. Datanglah kepadaku, sang terang dunia. Oke? Nah, maukah kalian tinggalkan kegelapan kalian yang penuh dengan dosa itu? Kalian tinggalkan perbuatan dosa kalian, dan kalian datang kepada Tuhan Yesus, bertobat seperti Chandra tadi. Oke? Nah, ya. Oh, jempol. Wah, anak-anak TKA ya, TKB ya. Jempol. Oke. Oh iya, yang kelas 3, kelas 1. Oh iya, semua aku juga. Oh ya, pinter jempol. Semua mau tinggalkan, semua mau berubah, mau datang kepada Tuhan, mau terima keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke, mau hidup dalam terang Kristus. Oke, jempol. Nah, sekarang yuk, ada lagunya loh. Kita akan belajar lagu atau kita bersama-sama menyanyi nih, aku anak terang ya. Oke, nah yuk kita saksikan dan kita menyanyi bersama dengan dipimpin oleh Kak Vanessa. Oke. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah,
Nah, anak-anak, baru saja kita sukacita memuji Tuhan tentang aku anak terang ya, bersama dengan Kak Vanessa tadi. Kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang sudah waktunya kita akan berdoa ya. Kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami merasakan betapa besarnya kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan pada kami anak-anak-Mu. Tuhan, mulai hari ini kami anak-anak-Mu ingin berubah. Kami mau berubah, kami mau tinggalkan dunia kegelapan kami. Kami mau tinggalkan dosa-dosa kami. Dan kami akan datang kepada Tuhan. Kami mau Engkau memperbarui hidup kami. Dan kami ingin Tuhan memberikan seluruh hati kami, waktu kami untuk Tuhan. Seluruh hati dan waktu kami biarlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui tingkah laku kami, melalui tutur kata kami, dan juga melalui pemikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Neri, karena Bu Neri sudah memberikan firman yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih kiranya firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami masing-masing dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah teman-teman, kita semua sudah dengar firman loh ya. Tidak boleh lagi berbuat yang jelek, yang bad, tapi harus berubah menjadi anak yang lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Yang dulunya sering nakal, ngatur-ngaturi teman, bohongi teman, ya, yang malas, sekarang harus menjadi anak yang baik, mengasihi teman, tidak nakal lagi. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban, Iya, sudah berkorban untuk kita semua, ya. Nah ya, firman Tuhan kali ini sudah benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, ya. Harus berubah menjadi lebih baik. Kita harus lagi menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oke, yuk kita nyanyi satu lagu lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan.
Saya senang jadi anak Tuhan, Bu Yusi senang jadi anak Tuhan, Bu Wati senang sama jadi anak Tuhan, Bu Wahyu juga senang jadi anak Tuhan. Kita semua senang jadi anak Tuhan. Dengan demikian, acara Paskah pada hari ini selesai. Nah, untuk penutupnya, kita nanti akan dipimpin doa syafaat oleh Pak Ricardo. Silakan Bapak Ricardo untuk memimpin doa syafaat. Ya anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita lanjutkan dengan doa bersama. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita hening sejenak. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik bagi kami anak-anak-Mu yang berkumpul di sini berdoa kepada-Mu, memohon kepada setiap bangsa, setiap manusia yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, bantulah kami, bebaskanlah kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Sembuhkanlah kami dari segala bentuk penyakit yang mengganggu dan menderita. Hilangkanlah terutama penyakit COVID yang saat ini sedang melanda dan menjangkiti seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada segenap pemimpin bangsa, terutama pemimpin negara ini. Bimbinglah dan dampingilah mereka dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar mereka benar-benar dapat menjadi pemimpin sejati yang bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga doakan kedua orang tua kami. Berikanlah kedua orang tua kami kebahagiaan. Berikanlah orang tua kami kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan yang sedang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kami sadar bahwa kami hanyalah manusia biasa. Kami masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang hidup kami ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bimbinglah dan dampingilah kami selalu, agar kami tetap setia menjalani hidup ini hanya kepada Engkau, Yesus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan, doa yang sederhana ini kami aturkan kepadamu. Hanya kepadamu ya Tuhan, satu-satunya penolong dan harapan hidup kami. Tuhan Yesus, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ada sambutan dari Ketua Panitia Paskah untuk kali ini kepada Ibu Dr. Anda Isi Duyanti dipersilakan. Setelah itu dilanjutkan dengan ada ucapan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah TKSD Setiabudi. Oke, teman-teman dengarkan ya. Ya. Halo, apa kabar anak-anak semua? Sehat-sehat semua
hajatkan kepada Tuhan, Gembala Agung kita yang senantiasa menyertai kita setiap saat. Anugerahnya yang luar biasa bagi kita dan pemeliharaannya yang selalu sempurna untuk kita. Sehingga perayaan Paskah tahun 2021 dengan tema berpaling kepada Sang Hidup, kita ambil dari Yohanes 20 ayat 14-16, dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Bagir selaku Kepala Sekolah SD Setiabudi dan Ibu Yatmi, Kepala Sekolah TK Setiabudi, serta Bapak Ibu Guru dan staf TK Setiabudi yang telah mendukung dan membantu terlaksananya acara Paskah tahun ini. Juga kepada anak-anak sekalian yang telah berpartisipasi pada perayaan Paskah ini. Kami panitia Paskah TK SD Setiabudi mengucapkan selamat Paskah. Semoga berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kami segenap keluarga besar TK SD Setiabudi Gresik mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Isi Dwianti, terima kasih Pak Bagir dan Bu Yatmi. Nah teman-teman, ini yang ditunggu teman-teman, pengumuman. Pengumuman apa? Lomba. Pengumuman lomba. Kemarin teman-teman kan sudah membuat menghias telur, dibikin cantik, sudah dikumpulkan ke sekolah, sudah foto sama teman-teman. Nah, dipilih sama juri siapa yang menang hari ini. Ya, oke, ini pengumumannya. Jeng!
tetap semangat